Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim asrafa salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadinir raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Amma ba'du. Pada malam hari ini kita akan berdiskusi ya, satu diskusi yang mungkin bisa bermanfaat bagi para pendengar. Salah satunya adalah mengenai dana Palestina dari Ustadz Adi Hidayat dan beberapa asatidz lain yang disalurkan ke Palestina. Yang pertama itu sejarah penggalangan dana atau sedekah untuk sesama muslim ya dari zaman Rasulullah. Yang kedua, apa fungsi daripada penggalangan dana itu menurut kajian-kajian para ulama zaman dulu. Yang ketiga, masalah-masalah yang timbul dari penggalangan dana itu. Oke, yang pertama, sejarah penggalangan dana untuk sesama muslim itu sudah terjadi ketika pada saat adanya badan amil zakat lah kalau sekarang itu, yang dilaksanakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi di situ ketika itu bergulir, mungkin sebelumnya itu ada zaman Sayyidina Umar bin Khattab ya. Kalau nggak salah dalam kitab Al-Kamil fit Tarikh, Umar bin Khattab itu yang pertama memberi gagasan lah untuk jadi pengelolaan dana itu ada di satu tempat gitu. Dana-dana umat itu, keumatan itu dikelola di satu tempat, yaitu badan amil itu. Akhirnya suatu kebutuhan itu nanti difungsikan dari keuangan itu. Mau dana apapun, zakat, dana sumbangan, sedekah, semuanya di situ. Akhirnya orang itu tidak ragu karena ada satu wadah yang dipercaya, yang dilegalkan oleh pemerintah lah bahasanya. Itu jadi sejarah singkat aja lah, nggak akan terlalu panjang. Berterusan kepada zaman Sayyidina Utsman bin Affan dan lain-lain lah. Saya nggak akan masukkan di sini konflik ya ketika zaman itu, nanti terlalu panjang. Sekarang kita kolerasi zaman sekarang. Zaman sekarang itu penggalangan dana itu masing-masing. Jadi ya pemerintah melakukan penggalangan dana, yayasan swasta melakukan penggalangan dana. Oke, kalau yayasan swastanya bekerja sama pemerintah tidak ada masalah gitu. Kenapa? Ada masalahnya apa? Toh mereka membantu mengedarkan informasi dan lain-lain. Itu jadi kan sedekahnya sebutnya tuh pahalanya di situ. Dia bergerak pikiran, waktu, tenaganya untuk berusaha mengelola dana itu gitu. Apa salahnya? Ya kata saya itu tidak ada masalah. Namun di sini perlu kecakapan para pengelola itu agar bahasanya tidak timbul fitnah. Itu akhirnya ditimbulkan fitnah, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, oknum yang tidak bertanggung jawab memfitnah sana sini karena ketidakterbukaan, atau mungkin kita cara berkomunikasi dengan pemerintah, dengan pihak-pihak lainnya mungkin kurang, mungkin bisa jadi gitu. Akhirnya timbul hal-hal lain. Itulah udah biasa lah. Jadi hal-hal seperti itu sudah terbiasa terjadi dalam lembaga-lembaga, yayasan-yayasan pengelola dana. Ya di audit ya itu udah biasa. Kalau dana-dana di yayasan itu kalau nilainya tinggi kan ada audit, itu udah biasa lah udah. Jadi walhasil gini, kita jadi pikir, oh bisa satu yayasan, satu lembaga mengelola dana sebanyak itu, sedangkan pemerintah pun tidak bisa mengumpulkan sebanyak itu. Bahkan kita berterima kasih kepada Ustadz Adi Hidayat dan kawan-kawan dari tim-timnya ya, mengatasnamakan masyarakat Indonesia menyedekahkan untuk diberikan kepada kedutaan besar bahasanya Palestina di Jakarta ini. Jadi atas nama mendukung kemerdekaannya. Walhasil ya menurut saya itu
berarti pahalanya buat kita semua karena di atas namakan rakyat dan bangsa Indonesia. Namun kita perlu evaluasi lah ya. Kita langsung kesimpulan. Evaluasinya seperti ini. Kalau ini terjadi terus menerus, akhirnya setelah yayasan miliknya Ustadz Ahdi Hidayat, nanti yayasan milik Ustadz lain yang mungkin ngetren. Ya akhirnya itu bakal menumpuk permasalahan tuh. Nambah lagi, oh kok sekarang yang numpuknya di Ustadz Ustadz Fulan. Menurut saya ini jadi pikiran dan jadi pelajaran buat kita bahwasanya harus ada satu kesatuan pengumpulan di satu tempat. Para ulama terbuka, cerdas, lugas, tolong rendah hati, kumpulkan semuanya. Kalau menurut saya yang paling afdol itu Badan Amil Zakat untuk sebagai penanggung jawab pengelola semuanya. Karena bukan hanya mengolah zakat saja, zakat fitrah atau zakat mal saja. Hal itu harus dikelola oleh Basnas. Jadi Yayasan Ustadz Hadi Hidayat harus bekerja sama dengan Basnas gitu. Jadi tidak semua yayasan bahasanya ya mengatasnamakan lembaga-lembaga itu menggalang dana gitu. Kalau ada satu lembaga yang mengelola di satu tempat, ya kita contohkan Basnas, itu lebih menyerupai zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu dengan badan amilnya itu, dan itu bakal memakmurkan masyarakat. Mohon maaf nih, saya kritik nih, perlu kritik. Kalau itu untuk yang tadi kan dibagikan untuk 5 miliar untuk proyeknya Universitas Ustadz Hidayat, meskipun ujung-ujungnya untuk rakyat Palestina, menurut saya itu tetap kurang tepat. Menurut saya pribadi nih ya, silahkan nanti komentari saja. Karena apa? Karena itu konteksnya berarti untuk menguntungkan suatu lembaga tertentu. Saya belum dapat fatwanya atau apapun karena saya al-fakir ilmu ya, saya fakir ilmu, tapi menurut saya pribadi itu kurang tepat. Kalau untuk Palestina ya Palestina semuanya. Oh ini harus ada pengelolaan lembaganya, itu ya menurut saya saja sih. Karena nanti yang timbul nanti orang-orang di sekitar itunya. Itu akhirnya mereka berlomba-lomba lembagaan, oh biar dapat juga lembaga saya mau bikin juga pengelolaan dana biar 10%-nya buat universitas, pengembangan universitas, meskipun ujung-ujungnya buat pertukaran pelajar Palestina dan lain-lain. Oke lah, boleh itu. Tapi menurut saya itu kurang tepat. Menurut saya pribadi, karena saya juga bergerak di dalam masalah penggalangan dana. Tapi skalanya kecil di RT RW. Saya 100% itu 100% untuk itu. Jadi contoh penggalangan dana Maulid Nabi, semuanya diminta iuran, setelahnya itu 100% untuk biaya Maulid Nabi seluruhnya lengkap. Tidak untuk pengembangan madrasah saya gitu. Jadi itu contoh kecil, ada miskomunikasi ya. Mohon maaf ya. Al-Fakir ilmu jauh sekali ilmunya dengan guru kita Ustadz Adi Hidayat. Saya pernah ketemu di Salaman ITB. Kalau Ustadz Adi kenal mungkin masih ingat, saya pernah ketemu di Salaman ITB. Beliau menanyakan adik saya namanya Ahmad, kenapa namanya Ahmad gitu. Jadi mudah-mudahan sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, hajat gabul dunia wal akhirah. Anallahu taqabbasalah wa istajibu du'a. Yubil ijabah warham walidina wa walidikum wa umatina wa umatikum wa minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Anallahu taqasyam bi rahmatul maghfirah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cukup saja dari saya. Wa ma taufiqi illa billah, illa tawakkaltu wa alaihi unib wa la muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.